warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Esther Evalina Sinaga. Di sini saya ingin menceritakan tentang perjalanan hidup saya setelah kami masuk Islam. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Setelah kami semua syahadat, kami resmi mempercayai agama Islam. Setelah itu kami masih banyak rintangan di keluarga kami. Yang pertama itu dari saya sendiri, saya dikucilkan di sekolah saya waktu itu. Kalau ibu saya, ayah saya, ada beberapa orang yang masih beragama Kristen mengecap bahwa kami itu kafir atau kami itu tidak ajaran sesat, tidak benar begitu. Saya masuk Islam itu saya kelas 2 SMP, itu libur semester 1 mau masuk semester 2. Pada saat saya masuk semester 2, saya sekolah, teman-teman saya yang beragama Kristen itu mengucilkan saya, yang berkata, ngapainlah masuk Islam gitu, nggak bakal masuk surga kau ini, memang penghuni neraka gitu. Lalu guru saya yang dulu mengajar saya beragama Kristen, pada waktu mata pelajaran agama, mereka satu kelas mendoakan saya agar saya mau kembali ke agama Kristen. Jadi itu saya dengar itu dari teman saya. Teman saya yang Kristen, tapi tidak mengucilkan saya gitu. Dia berkata, tadi kami doain kau gitu, supaya kau mau balik lagi ke agama Kristen. Setelah itu saya beritahu kepada ayah saya agak heran gitu, kenapa bisa kayak gitu kan. Lalu setelah kami masuk agama Islam, memeluk agama Islam, karena ibu saya memang masih belum yakin gitu dengan agama Islam, dan banyak orang yang berkata bahwa ada ajaran-ajaran sesat lah, yang seperti aliran-aliran pemahaman yang sesat gitu kan di Islam ini. Lalu ayah saya mengaji di pengajian Muhammadiyah. Di situ ibu saya bilang, nggak usah ikut itu, nanti itu sesat gitu. Saya mau Islam yang biasa-biasa aja, kayak orang biasa-biasa gitu kan. Setelah itu ayah saya memberi pemahaman pada ibu saya bahwa apapun itu organisasi, apapun itu persatuannya, yang penting kita cari kebenaran. Walaupun itu yang dibilang mereka sesat, tapi bila itu benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ikuti saja. Itu yang dibilang ayah saya waktu itu. Jadi lama-kelamaan ibu saya memberanikan diri memakai hijab, saya juga memberanikan diri. Awalnya itu saya masih coba-coba gitu, saya pakai jilbab. Kebetulan, balik lagi ke sebelumnya, kebetulan pada saat kami syahadat, banyak sekali yang memberi kami hadiah, seperti tetangga-tetangga atau kawan-kawan kerja ayah saya gitu. Banyak sekali, bahkan saya benar-benar salut nih. Bahkan sampai detik ini kami nggak pernah beli sarung untuk sholat, kami nggak pernah beli telekung untuk sholat. Kalau hijab, kalau jilbab itu memang kadang suka tren yang ini, suka model begini gitu, itu masih beli gitu kan. Tapi kalau telekung, sarung, itu sama sekali kami belum ada beli. Itu banyak sekali. Bahkan sampai saat ini berapa tahun itu sarungnya masih ada yang bahkan belum dibuka. Karena begitu banyak antusiasnya saudara-saudara yang muslim ini melihat kami sekeluarga masuk Islam. Lalu saya lulus SMP. Saya berniat sekali, saya ingin masuk SMA umum.
saya ingin masuk SMA umum supaya saya bisa berwawasan di IPA, karena saya memang waktu itu cita-cita saya ingin jadi dokter, ingin masuk kesehatan gitu, medis. Jadi ayah saya bilang, gak usah, nanti kalau di umum kau dikucilkan, nama kamu Esther, terus kamu mualaf, karena sekolah umum banyak sekali guru-gurunya yang non muslim gitu kan, nanti berpengaruh sama nilai kamu. Jadi saya bilang, enggak loh pak, nggak mungkin mereka mandang begitu gitu kan. Jadi ayah saya bilang, udah coba man dulu supaya makin dalam agamanya, makin lancar agamanya gitu kan. Jadi saya nggak mau, saya bilang enggak lah pak, aku nggak pandai agama, nggak pandai bahasa Arab, nanti kayak mana kok ditanya-tanya gitu kan. Dan kebetulan pendaftaran man itu lebih dahulu daripada SMA umum. Jadi ayah saya bilang udah coba dulu, kalau memang masuk di man berarti itu rezeki, karena memang banyak sekali, emang susah pendaftarannya, memang susah syarat-syaratnya itu harus bisa baca Al-Quran, pengetahuan tentang agama bisa, dan satu lagi pengetahuan umum juga harus bisa. Jadi di situ saya daftar man nih sama abang saya berdua. Saya dalam hati semoga nggak lulus gitu, semoga bisa masuk SMA ini gitu, di dekat situ juga kan. Semoga bisa masuk SMA ini dan saya lulus di situ, saya ngambil kuliah bagian kesehatan, bagian dokter gitu kan. Rupanya pendaftaran itu pertama kali masukin berkas-berkas ijazah SMP saya dan lain-lain. Kebetulan pas kami mualaf, kami diberi sertifikat mualaf. Nanti di sini seperti sertifikatnya seperti ini. Ini sertifikat saya, sertifikat mualaf saya, dan itu ada tanggal syahadatnya dan ada saksi dari si pencyahadat kami, ustadz yang mensyahadatkan kami. Lalu abang saya berkata kepada WKM kesiswaan pada waktu itu, kebetulan dia mengetes murid-murid baru untuk masuk ke man itu. Jadi dia bilang, Pak, abang saya mendatangi bapak itu, Pak, adik saya ini, tepatnya kami sekeluarga ini baru masuk Islam gitu. Kami sekeluarga baru masuk Islam, ini ada sertifikat mualafnya. Jadi kalau memang sekolah ini berkenan menerima adik saya untuk belajar di sini, mendalami agama Islam, mohon Pak diberi keringanan sedikit, karena adik saya ini belum terlalu pinter membaca Al-Quran gitu. Memang 2 minggu sebelum saya masuk man, saya les privat, ngaji privat untuk membaca Al-Quran. Saya waktu itu ingat sekali, saya mendaftar man itu saya masih belajar Iqra 5. Saya masih belajar Iqra 5, saya sudah berani mendaftar man dengan modal Allah lah, modal keyakinan ayah saya gitu kan. Ayah saya yakin banget gitu. Jadi setelah saya masuk man itu dites, kebetulan bapak itu yang ngetes, dan begitu banyak yang ngetes, bapak itu yang ngetes saya, dia bilang udah lewat gitu. Alhamdulillah di situ lewat. Itu tes pertama tentang ngebaca Al-Quran dan pengetahuan tentang agama. Lalu tes keduanya tes tertulis. Tes tertulis itu tentang pengetahuan umum. Di situ mungkin agak lumayan lah saya sedikit, karena kan saya memang saya memang dari SMP umum kan, dan saya memang niatnya ingin masuk IPA gitu. Di situ lumayan. Pas pengumuman itu abang saya dan saya lihat di situ di mading itu, dilihat dari awal sampai sudah mau habis, nggak ada nama saya gitu kan. Rupanya lihat teliti ya kami lihat nih, antara 300 orang siswa kurang saya lupa itu, kalau nggak salah saya itu peringkat ke 230 yang masuk. Saya di urutan ke 230.
aduh, saya ada sedih, ada senang gitu. Ya, alhamdulillah masuk man pada saat itu gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya bilang, "Pak, aku masuk man," gitu. "Alhamdulillah," kata bapak. Cuman jurusannya jurusan agama. Di situ di man itu ada 3 jurusan. IIK, ilmu-ilmu keagamaan, IIS, ilmu-ilmu sosial, dan MIA, matematika ilmu alam. Jadi saya ingin MIA gitu kan. Jadi keesokan harinya 3 hari kemudian saya dan ayah saya datang ke sekolah itu, bilang, saya nggak bisa pak di sini karena saya memang nggak pandai bahasa Arab gitu. Ada yang tafsir lah, ada ilmu kalam lah, saya nggak tahu pak. Jangankan belajar ilmu kalam, tauhid, saya baca Al-Quran aja belum pintar pak gitu kan. Ya udah, jadi ayah saya bilang gitu. Dan pas pas masa orientasi, saya dipindahkan ke IPA. Disitulah saya alhamdulillah saya bisa mengikuti pelajaran agama, bisa mengikuti pelajaran saya sehari-hari di MAN, alhamdulillah. Lebih kurang seperti itu penjelasan saya pribadi tentang kehidupan saya setelah kami masuk Islam. Baik, terima kasih untuk supportnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.